boleh kan. Iya. Tapi kok ini maksudnya dia kan kalau tadi karena pendapat ulama 7-14, tapi kalau saya memang dia setiap bulannya memang siklusnya segitu. Iya, tapi kalau pendapat menurut mereka adalah 7 hari, ya tetap 7 hari. Ya, ya karena kalau menurut hadis itu memang ada yang 7 hari, tapi hadis lain 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol. Kita mau menjawab pertanyaan teman-teman yang udah terkirim di DM-nya di Instagram Ayah, @ustadz.wijayanto_official. Kembali lagi kita di Fabcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya, Nak. Oke. Kali ini masih seputar Ramadan, karena ini bulan Ramadan. Iya. Tapi banyakan pertanyaannya mengenai perempuan. Iya, memang banyak yang ikut pengajian, ikut taklim, itu adalah wanita. Karena memang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kalau Rasulullah mengatakan dulu bahwa kebanyakan isi neraka adalah wanita, ya karena faktor wanita lebih banyak. Kedua, juga waktu itu sedang nasihati wanita. Ya, bisa saja kalau sekarang banyak laki-laki untuk masa sekarang, karena yang banyak pengajian wanita, yang banyak korupsi laki-laki, ya, yang memperkosa laki-laki, jarang wanita memperkosa laki-laki. Nah, jadi tapi ini bagus bahwa pertanyaan dari kaum Majelis Taklim Ayah banyak ibu-ibu, ya, dan Ayah lebih senang ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ya. Oke, langsung aja ya pertanyaan. Yang pertama, Ustadz. Saya seorang perempuan yang memiliki kebiasaan haid lebih dari 10 hari. Apakah boleh jika ketika Ramadan saya sengaja mengonsumsi obat untuk menunda haid agar puasa saya lancar? Ya, ada dua pendapat mengenai batas menstruasi. Satu pendapat 7 hari, maka selebihnya dianggap istihadah, yaitu darah kotor atau darah karena penyakit. Nah, itu satu pendapat. Pendapat lain ada hadis 14 hari. Maka hari ke-15 disebut darah kotor istihadah karena kelainan. Kalau dia berpendapat 7 hari, maka hari ke-8 sudah dia harus segera tetap mandi, bersuci, mandi janabah, terus tetap menjalankan sholat, puasa, dan yang lain. Tapi kalau yang mau pendapat, karena ini pendapat satu tidak bisa menghapus pendapat yang lain. Dalam pengertian, mana yang diyakini, kalau itu yakinnya 14 hari, maka hari yang ke-15 adalah dia harus sudah mulai puasa, melakukan kewajiban-kewajiban, juga sholat, berhubungan suami istri, dan yang lain-lain. Dan yang kedua tentang menunda haid untuk puasa. Kalau untuk umroh dan haji itu ulama mayoritas sepakat. Tapi kalau untuk puasa itu mayoritas tidak sependapat. Biarkan secara alami. Nah, jadi yang penting nanti ketika kita nggak puasa nanti mengganti di hari yang lain. Karena itu kehalangannya karena menstruasi. Jadi kalau kaitannya dengan penundaan biar tidak menstruasi selama Ramadan itu masih ada mayoritas tidak sependapat dengan itu. Tapi kalau kurang, kalau umroh dan haji itu masih mayoritas ulama, jumhur ulama masih membolehkan. Ya. Tapi kok ini maksudnya dia kan kalau tadi karena pendapat ulama 7-14, tapi kalau saya memang dia setiap bulannya memang siklusnya segitu. Iya, tapi kalau pendapat menurut mereka adalah 7 hari, ya tetap 7 hari. Ya, ya karena kalau menurut hadis itu memang ada yang 7 hari, tapi hadis lain 14 hari. Wallahualam bishawab. Ya, tergantung mana yang dia yakini. Kita insya Allah tidak salah apapun karena kita bukan ahlinya agama, kita ngikut pada ahlinya. Kita bukan ahli hadis, kita tidak tahu bagaimana hadis itu dhaif, hasan, ahad, mutawatir, sahih. Itu kadang-kadang kita nggak ngerti mustalah hadis, ilmu hadis, ya ikut saja para ulama yang sudah ngerti. Seperti kita ke dokter. Ke dokter kasih resep, ya ngikut aja. Kalau selama itu yang ngasih dokter kita yakini. Kalau harus dijelaskan malah nanti sudah terlanjur mati kita belum dapat resepnya. Nah, resep ini kandungannya apa, kontrolnya apa, nggak usah jelaskan. Yakin saja kepada minimal ada 4 madhab itu yang Allah pilih. Masya Allah, beliau orang-orang yang dobit, orang-orang yang sudah paham agama dari kecil, sudah hafal Quran. Makanya beliau insya Allah dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi,
4 ini adalah pendapat-pendapat yang insya Allah menuntun kita dalam koridor. Ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan juga masih ada amalan lain ya, selain puasa. Betul. Ya, jadi tetap aja kalau mau yakin yang 7 hari, hari ke-8, 9, 10 tetap aja berpuasa nggak apa-apa. Tapi kalau yang yakinnya 14 hari, ya tadi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi anggota keluarga yang dia belum menutup aurat, bahkan sholatnya masih bolong-bolong, namun dia menjalankan puasa Ramadan? Banyak sekali orang bertanya tentang sudah berpuasa tapi nggak menyempurnakan sholat. Abu Khalid Ahmad As-Sadi itu ulama Timur Tengah, ulama Saudi Arabia. Beliau menafsirkan orang yang berpuasa harusnya menyempurnakan 3 saudara yang lain. Karena ayat mengenai puasa itu turun bersamaan dengan perpindahan kiblat, artinya penyempurnaan sholat. Kemudian juga berkaitan dengan zakat, nisab zakat. Nah, dan yang keempat adalah jihad, yaitu bagaimana perintah untuk perang waktu itu sekarang ya sungguh-sungguh dalam beragama. Maka bohong rasanya orang berpuasa kalau nggak menyempurnakan 3 saudara kandungnya. Sempurnakanlah sholatnya, sempurnakanlah juga zakatnya. Bohong kalau kita sudah puasa, karena ini rukun-rukun Islam. Maksud hanya rukun Islam hanya puasa saja, maka sholatnya juga harus diberesin. Bahkan kalau kita lihat timbangannya, sholat itu lebih menentukan daripada puasanya. Ya. Mosok pakai kerudung tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana, kan aneh kan? Kerudungan tapi nggak pakai baju, ya aneh kan? Ya harusnya itu saling menyempurnakan. Sholatnya nggak kok malah. Kita mohon maaf, kita sudah sholatnya bolong-bolong puasa, nanti bisa-bisa nggak ada maknanya puasanya. Maka tetap anjurannya. Bagaimana kalau ya kita dengan ditemenin, dikasih ilmunya, diberitahu ilmunya. Dibikin suasana gitu. Kadang-kadang suasana itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Orang puasa kok yang lain menstruasi semuanya itu berat sekali. Tapi kalau kita ini walaupun menstruasi tapi yang lain puasa semua ikut puasa. Kadang-kadang orang sedang menstruasi tapi karena seluruh keluarganya puasa, dia ikut puasa saja lah. Ngapain makan sendirian itu sebenarnya. Nah, ternyata oke-oke saja. Walaupun itu juga cuma nemenin tapi tidak bermakna. Ya, itu membentuk suasana. Nah, yang paling penting lagi dikasih tahu ilmunya. Ya, ikut taklim, ikut dengerin YouTube di Nasihat UI. Ya. Di Femkes ini juga. Di Femkes juga, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ketika Ramadan, saya sering sekali mengikuti agenda buka bersama. Banyak kan biasanya kayak gitu. Namun, tak jarang agenda tersebut membuat kita menomorduakan sholat tarawih, tidak berjamaah, atau bahkan tidak melaksanakan. Adakah nasihat dari Ustadz agar silaturahmi dan sunnah Ramadan ini tetap berjalan seimbang? Iya, bahwa